Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Kurlina dengan NIM 2024-1010-1009 dari kelas Data Mining A. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan praktikum data mining modul 6 mengenai K-means clustering. Jadi, di dalam modul 6 ini, yang pertama itu ada soal tentang data preprocessing. Jadi untuk soal-soal atau tahapan-tahapan dalam data preprocessing sudah saya tuliskan di sini. Nah, sebelumnya kita harus mengimport library-library yang kita perlukan untuk melakukan preprocessing data. Jadi di sini ada import from sklearn.cluster import K-means, ada import pandas, kita juga import min-max dan label encoder, lalu import matplotlib, lalu import seaborn as SNS, dan juga ada matplotlib inline. Jadi untuk from sklearn.preprocessing import min-max scalar ini digunakan untuk normalisasi min-max, lalu yang from sklearn.preprocessing import label encoder ini digunakan untuk encoding data, dan untuk import seaborn as SNS ini digunakan untuk visualisasi data dalam bentuk box plot. Yang pertama ada load dataset. Jadi sebelum mengeload dataset, kita harus mengupload datasetnya terlebih dahulu. Di sini datasetnya sudah saya upload, yaitu dataset mall customer. Lalu untuk membaca file CSV-nya, kita menggunakan fungsi pd.read_csv, lalu kita masukkan nama file CSV-nya, yaitu mall_customer.csv. Lalu jika kita jalankan, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi di dalam data mall customer.csv ini ada kolom customer ID, kolom genre, kolom age, annual income, dan juga spending score. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk menghapus fitur yang tidak diperlukan. Nah, di sini fitur yang tidak diperlukan itu adalah fitur customer ID, karena ID ini bersifat unik, jadi tidak digunakan dalam clustering. Nah, untuk menghapus data, untuk menghapus kolom, kita menggunakan fungsi drop. Kita drop kolomnya dengan axis sama dengan 1 ini untuk menghapus kolom, lalu in place sama dengan true, ini digunakan untuk ketika datanya ditampilkan berulang kali, maka datanya tidak akan kembali lagi seperti semula. Nah, kita tampilkan, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi, kolom customer ID sudah terhapus dari data frame mall customer.csv. Setelah kita menghapus kolom atau menghapus fitur yang tidak diperlukan, selanjutnya kita adalah mengecek tipe data pada masing-masing fitur. Nah, untuk mengecek tipe data pada masing-masing fitur ini, kita dapat menggunakan fungsi df.dtypes. Dan ketika dijalankan, maka hasilnya adalah seperti ini. Untuk kolom genre itu tipe datanya objek, dan untuk age, annual income, dan juga spending score ini tipe datanya adalah integer 64. Setelah kita mengecek tipe data, selanjutnya kita lakukan encoding terhadap atribut genre, karena atribut genre ini isinya adalah male dan female. Jadi kita encoding, kita ubah bentuknya dalam bentuk numerik. Untuk melakukan encoding, kita menggunakan fungsi label encoder, lalu kita masukkan kolom genre ke data frame dengan fungsi fit transform. Lalu jika kita tampilkan, nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk male itu
dinumerikan menjadi 1 dan untuk female itu menjadi numerik yaitu 0. Langkah selanjutnya adalah mengecek data null. Kita dapat mengecek data null ini menggunakan fungsi df.isna.any. Any ini digunakan untuk mengecek seluruh datanya. Jadi ketika ditampilkan, maka hasilnya adalah seperti ini. Di sini semua kolomnya hasilnya adalah false karena artinya di sini tidak ada data yang null. Setelah kita mengecek data null, kita mengecek data duplikat. Nah, untuk mengecek data duplikat ini, kita menggunakan fungsi df.duplicate.any. Jadi, ketika dijalankan, maka hasilnya juga false karena di sini dalam data mall customer ini tidak ada data yang sifatnya duplikat. Nah, oleh karena itu, kita tidak perlu melakukan handling misvalue dan handling duplikat data karena tidak ada data null ataupun data duplikat dalam data mall customer. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk mengecek data outlier dengan memvisualisasikan data dalam box plot pada masing-masing fitur. Nah, apa sih data outlier itu? Jadi, data outlier itu data yang nilainya itu beda jauh dari data-data lainnya. Jadi, untuk memvisualisasikan data dalam boxplot itu, kita dapat menggunakan fungsi sns.boxplot. Dan untuk plt.figure ini digunakan untuk membuat figur gambar baru dan fixsize ini untuk mengatur ukurannya. Jadi ketika ditampilkan, nah maka hasilnya adalah seperti ini. Di sini terdapat data outlier pada kolom annual income. Nah, karena terdapat outlier pada kolom annual income, maka kita harus menghandling data outliernya tersebut. Jadi, untuk melakukan handling outlier, langkah pertama itu kita ambil kolom annual income dari data frame, kita masukkan ke variabel call, lalu kita cari Q1 dan Q3-nya dengan call.quantil. Untuk Q1 itu kuantilnya 0,25 dan untuk Q3 itu kuantilnya adalah 0,75. Setelah kita mendapatkan nilai Q1 dan Q3, kita dapat mencari nilai IQR atau interquartile range. Interquartile range ini adalah ukuran variabilitas yang didasarkan pada kumpulan data menjadi kuartil. Saya ulangi, IQR itu adalah ukuran variabilitas yang didasarkan pada pembagian kumpulan data menjadi kuartil. Jadi untuk mencari IQR ini kita dapat mencari selisih antara Q1 dan Q3, yaitu dengan mengurangkan Q3 dikurangi dengan Q1. Setelah kita mendapatkan nilai IQR, kita dapat mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Untuk nilai maksimum, kita dapat menggunakan rumus Q3 ditambah dengan 1,5 dikali dengan IQR, dan untuk nilai minimumnya, kita dapat menggunakan rumus Q1 dikurangi dengan 1,5 dikali dengan IQR. Nah, setelah itu, ketika df-nya itu lebih dari nilai maksimum, maka masuk ke dalam variabel more than, dan ketika df-nya itu bernilai kurang dari nilai minimum, maka masuk ke dalam lower than. Selanjutnya, kita gantikan nilai itu ke nilai maksimum dan nilai minimum dengan fungsi .max. Selanjutnya, kita tampilkan df-nya dengan df.describe ini untuk menampilkan deskripsi datanya. Ketika dijalankan,
maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada nilai maksimumnya itu ada 132,75, nilai minimumnya ada negatif 13,25. Dan kita dapatkan data outlier setelah kita handling. Setelah kita menghandling data outlier, kita visualisasikan datanya lagi untuk mengecek apakah outlier itu sudah tidak ada dengan fungsi sns.boxplot. Kita tampilkan. Nah, di dalam annual income sudah tidak ada data outlier lagi. Setelah kita menghandling data outlier, langkah selanjutnya adalah melakukan mencari korelasi antar fitur. Jadi untuk mencari korelasinya itu kita dapat menggunakan fungsi df.core. Nah, kita tampilkan hasil korelasinya, dan ini adalah hasil korelasi antar fiturnya. Setelah kita mendapatkan nilai dari korelasi antar fitur, kita dapat memvisualisasikan korelasi tersebut ke dalam visualisasi heatmap dengan fungsi sns.heatmap. Ketika ditampilkan, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi ketika nilainya itu semakin mendekati 0, berarti artinya korelasinya itu semakin tinggi. Langkah selanjutnya yaitu kita menormalisasikan data dengan normalisasi min-max. Jadi di sini ada function def normalisasi. Def normalisasi, kemudian ada looping, lalu kita scaling dengan setelah di dalam looping ini kita scaling dengan min-max scalar, lalu kita masukkan ke dalam data frame dengan fungsi scalar.transform. Kita masukkan data index i ke data frame. Nah, setelah itu kita tampilkan hasil normalisasinya. Dan sebelumnya itu tipe data genre itu adalah float. Jadi kita harus ubah dulu tipe data genre ke tipe data integer dengan fungsi df.astype. Lalu kita tampilkan. Nah, hasilnya ini adalah hasil data setelah dilakukan normalisasi min-max. Selanjutnya yaitu menampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Jadi di sini untuk menampilkan scatter plot dengan kombinasi 4 atribut, menggunakan fungsi plt.subplot ini digunakan untuk membuat multiple plot dengan lebar dan tingginya itu sama. Jadi kita yang pertama itu ada scatter plot antara genre dengan age. Dengan genrenya, dengan X itu adalah genre dan Y-nya itu adalah age. Kemudian yang kedua ada scatter plot antara genre dengan annual income, dengan X-nya itu genre dan Y-nya itu annual income. Yang ketiga ada scatter plot antara genre dan spending score. Untuk X-nya itu adalah genre dan Y-nya itu adalah spending score. Kita tampilkan 3 scatter plot ini terlebih dahulu. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya,
ada scatter plot antara age dengan annual income, dengan X itu adalah age dan Y itu annual income, lalu ada age dengan spending score. Untuk X-nya itu adalah age dan Y-nya itu adalah spending score, dan ada annual income dengan spending score. Untuk X-nya itu annual income dan Y-nya itu adalah spending score. Dan kita tampilkan. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya dapat dilihat pada visualisasi data di sini. Nah, untuk selanjutnya ini adalah soal yang berkaitan dengan modeling. Di sini ada soal cluster lah, dataset dengan nilai K345 dengan atribut income dan spending score. Kemudian tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster, dan tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Langsung saja kita lakukan cluster dataset dengan nilai K3, 4, dan 5 dengan atribut annual income dan spending score. Di sini ada function cluster dengan parameter X, Y, dan K. Untuk X ini adalah atribut annual income, Y adalah atribut spending score, dan K ini adalah nilai K-nya, yaitu 3, 4, dan 5. Setelah itu ada variabel K untuk menampung K-means dari N cluster yang nilainya adalah K. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel YPRED. Lalu setelah kita masukkan ke dalam variabel YPRED, kita masukkan lagi ke dalam variabel, cluster. Nah, setelah kita masukkan ke dalam cluster, di sini logikanya jika K-nya itu adalah 3, maka klasternya itu adalah 0, 1, dan 2. Jika K-nya adalah 4, itu klasternya adalah 0, 1, 2, dan 3. Dan jika K-nya itu adalah 5, maka klasternya itu adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu di sini kita masukkan klasternya, yaitu pada DF1 itu klasternya sama dengan 0, pada DF2 adalah 1, pada DF3 klasternya 2, pada DF4 klasternya 3, dan pada DF5 ini klasternya adalah 4. Setelah kita masukkan klasternya masing-masing, lalu kita plot scatternya di sini dengan marker D, lalu diberi label centroid dan colornya adalah marron. Ukuran dari centroidnya itu adalah 100. Lalu kita jalankan terlebih dahulu. Nah, setelah kita plot scatternya, lalu kita tampilkan masing-masing subplotnya dengan X itu adalah annual income dan Y itu adalah spending score, dan K-nya itu adalah 3, 4, dan 5. Jadi untuk cluster K3 ini X-nya annual income, spending score-nya ini adalah Y, dan 3 ini K-nya. Dan untuk cluster K4 ini K-nya 4, dan untuk cluster K5 ini K-nya adalah 5. Lalu kita tampilkan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi pada cluster K3 ini ada centroidnya ada 3, lalu di cluster K4 ini ada 4 centroid, dan di cluster K5 ini ada 5 centroid yang menyebar. Lalu kita diperintahkan untuk menentukan K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Jadi menurut saya K terbaik ini adalah ada pada K5. Kenapa ada pada K5? Karena
di klaster kelima ini sentroidnya sudah ada pada masing-masing kelompoknya, di tengah masing-masing kelompoknya. Jadi klaster kelima ini adalah yang paling terbaik. Selanjutnya ada soal opsional, yaitu lakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi kata terbaik. Jadi di sini ada list kosong dengan nama variabel WSS, kemudian ada variabel K-means untuk menampung fungsi K-means, kemudian ada looping. Di dalam di looping ini range-nya adalah 1 sampai 11. Lalu setiap range itu kita masukkan ke dalam n clusternya masing-masing, dan setelah itu kita masukkan ke dalam list kosong. Setelah kita masukkan ke dalam list kosong, lalu kita plot dengan X itu adalah jumlah cluster dan Y adalah WSS atau within sum of square-nya. Jika ditampilkan maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari implementasi metode elbow untuk mendeteksi kata terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.